Pahami penyakit daun kembang kol. Bisa Tani, sahabat para petani. Bisa tani, semua bisa bertani. Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Semua bisa bertani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia pertanian lainnya. Kembang kol adalah sayuran penting yang banyak dibudidayakan di seluruh dunia. Namun produktivitasnya sering terganggu oleh berbagai penyakit, terutama yang menyerang daun. Kerusakan daun tidak hanya mengurangi hasil panen, tetapi juga menurunkan kualitas dan nilai jual kembang kol. Penyakit daun kembang kol dapat disebabkan oleh jamur, bakteri, atau virus. Berikut adalah beberapa penyakit yang paling umum bercak daun Alternaria. Penyebabnya adalah jamur Alternaria brassiciola dan Alternaria brassicae. Gejalanya bercak bulat hingga tidak teratur, berwarna coklat kehitaman, seringkali dengan cincin konsentris seperti target spot. Pada serangan parah, bercak dapat menyatu dan menyebabkan daun menguning serta gugur. Penyebarannya bisa melalui angin, air hujan, alat pertanian yang terkontaminasi, dan biji yang terinfeksi. Karat putih atau white root, penyebabnya adalah Omycete albugocandida, sering diklasifikasikan sebagai jamur. Gejalanya pustul berwarna putih cerah, seperti kapur, seringkali menonjol pada permukaan bawah daun. Pada permukaan atas daun, mungkin terlihat bercak kuning. Pustul ini pecah melepaskan spora. Penyebarannya bisa melalui angin, air hujan, alat pertanian. Embun tepung atau powdery mildew. Penyebabnya adalah jamur. Gejalanya lapisan tepung putih atau abu-abu pada permukaan atas dan bawah daun. Daun yang terinfeksi parah dapat menguning, mengering, dan mati. Penyebarannya bisa melalui angin. Busuk hitam atau black root. Meskipun utamanya penyakit vaskular, gejala awal sering muncul pada daun. Penyebabnya adalah bakteri Xanthomonas. Gejalanya lesi berbentuk V berwarna kuning pada tepi daun dengan vena yang menghitam. Lesi meluas ke arah tangkai daun dan batang, menyebabkan pembuluh vaskular menjadi hitam. Penyebarannya bisa melalui air hujan, irigasi, alat pertanian, serangga, dan biji terinfeksi. Bercak daun bakteri atau bacterial leaf spot. Penyebabnya adalah bakteri. Gejalanya bercak kecil, basah, berwarna gelap pada daun, seringkali dikelilingi oleh halu kuning. Bercak dapat menyatu dan menjadi nekrotik. Penyebarannya bisa melalui air hujan, irigasi, percikan air, angin, dan alat pertanian. Mosaik kembang kol. Penyebabnya adalah virus mosaik. Gejalanya pola mosaik atau bercak kuning dan hijau gelap pada daun. Urat daun yang menghitam, daun terdistorsi atau tergulung, pertumbuhan tanaman terhambat. Penyebarannya bisa melalui kutu daun atau apit sebagai vektor. Pengendalian penyakit memerlukan pendekatan terpadu. Berikut langkah-langkah pengendaliannya. Seperti rotasi tanaman, tanam kembang kol di lokasi yang berbeda setiap tahun untuk memutus siklus hidup patogen. Hindari menanam tanaman sefamili seperti kubis, brokoli, sawi secara berurutan. Sanitasi lahan, bersihkan sisa-sisa tanaman sakit setelah panen. Singkirkan gulma yang dapat menjadi inang alternatif bagi patogen atau vektor.
Penggunaan benih sehat, gunakan benih yang bersertifikat bebas penyakit. Perlakuan benih dapat dipertimbangkan, jarak tanam yang optimal, memberikan jarak yang cukup antara tanaman untuk sirkulasi udara yang baik, mengurangi kelembapan di sekitar daun. Manajemen irigasi, hindari penyiraman berlebihan terutama pada sore hari. Gunakan irigasi tetes jika memungkinkan untuk mengurangi kelembapan daun. Nutrisi tanaman seimbang. Pastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang untuk meningkatkan kekebalan alami terhadap penyakit. Penggunaan agen hayati seperti bakteri atau jamur antagonis yang dapat menekan pertumbuhan patogen. Contoh, Trichoderma spp. Untuk beberapa penyakit jamur tanah, pemanfaatan musuh alami vektor penyakit, misalnya parasitoid untuk kutu daun. Penggunaan fungisida digunakan untuk mengendalikan penyakit jamur, misalnya bercak daun alternaria, embun tepung. Dari tim Bisa Tani merekomendasikan untuk menggunakan produk Basnil. Penggunaan insektisida digunakan untuk mengendalikan vektor penyakit virus, misalnya kutu daun. Dari tim Bisa Tani merekomendasikan untuk menggunakan produk Metro. Pemilihan varietas. Pilih varietas kembang kol yang memiliki ketahanan genetik terhadap penyakit umum di daerah Anda. Informasi ini biasanya tersedia dari penyedia benih. Kombinasi praktik budidaya yang baik, penggunaan varietas tahan, dan aplikasi pengendalian yang tepat waktu akan meminimalkan kerugian dan memastikan keberlanjutan budidaya kembang kol. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Sobat Bisa Tani. Tetap semangat dan nantikan informasi seputar pertanian hanya di channel Bisa Tani.